Film akan berfokus pada remaja Boston Amerika bernama Jason, si penggemar seni bela diri Cina. Ya, walaupun dia ini tidak bisa bela diri alias cupu, tapi Jason selalu menonton aksi bela diri dari DVD yang dia beli. Hari itu, untuk menambah koleksinya, Jason pergi ke salah satu toko di Chinatown milik kakek tua bernama Hope. Tapi ketika sedang memilih DVD mana yang akan dia beli, perhatiannya teralihkan oleh pintu gudang milik Hope yang terbuka, dan karena penasaran, dirinya pun perlahan memasuki ruangan tersebut. Di dalam sana, Jason menemukan sebuah tongkat emas yang sangat unik. Hope yang tiba-tiba datang pun langsung mengambil tongkat itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Dia juga sedikit menceritakan filosofi mengenai tongkat emas tersebut yang ternyata sudah berada di situ sejak 100 tahun yang lalu. Diketahui kalau tongkat itu sedang menunggu orang yang tepat untuk mengantarkannya kepada sang pemilik. Jason yang merasa tidak asing dengan tongkat emas itu pun memberitahu Hope jika dia pernah melihatnya. Tapi Hope tidak mempercayai itu karena dia pikir si Jason ini hanya berhayal karena kebanyakan nonton film saja. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, Jason pun segera pulang, tapi dia berhenti ketika teman wanitanya memanggil. Belum lama mereka mengobrol, tiba-tiba datang berandalan yang dipimpin oleh Lupo. Mereka membuli Jason habis-habisan setelah tahu kalau Jason itu suka sekali mengoleksi DVD kungfu. Namun ketika tahu kalau DVD-DVD itu Jason beli di toko milik Hope, Lupo pun memaksa Jason untuk mengantarkan dirinya ke toko itu karena dia berniat untuk mencuri semua uang milik Hope. Tidak bisa menolak, dengan terpaksa Jason pun mengantar berandalan itu ke toko milik Hope. Tentu saja Hope langsung membukakan pintu karena yang datang adalah Jason. Tapi ketika dia sadar bahwa ada berandalan yang ikut masuk, Hope pun terkejut. Melihat para berandalan itu mencoba menggeledah tokonya, Hope berusaha untuk melawan menggunakan tongkat emas. Tapi sialnya dia malah tertembak oleh Lupo. Sambil menahan rasa sakitnya, Hope menyuruh Jason pergi dengan membawa tongkat tersebut agar bisa dikembalikan kepada sang pemiliknya. Walaupun bingung, tapi Jason menuruti perintah itu dan berusaha untuk kabur. Di sini Jason pun terjebak di atas gedung. Dia bingung harus berbuat apa, tapi tiba-tiba tongkat emas yang dia pegang seperti mendorongnya jatuh dari gedung hingga hal aneh ini pun terjadi. Beberapa saat setelah kejadian itu, tiba-tiba saja Jason tersadar dan menemukan dirinya tengah berada di sebuah desa. Jason yang kebingungan pun segera mengambil uang yang ada di meja dan tongkatnya untuk pergi dari sana. Menurut salah satu warga, Jason ditemukan di pinggir sungai, tapi karena di sini Jason tidak paham si bapak itu ngomong pakai bahasa apa, dia pun jadi semakin bingung. Di waktu yang sama datang segerombolan prajurit berkuda yang berniat membawa beberapa orang di desa itu. Entah apa maksud mereka melakukan hal tersebut, tapi ketika salah satu prajurit melihat keberadaan Jason, mereka langsung mengejar dan mengepungnya. 3 prajurit yang mengira jika Jason adalah orang jahat menyuruh untuk menjatuhkan tongkat emas itu. Untunglah situasi tersebut langsung teralihkan oleh datangnya seorang pemabuk. Dia terlihat meminta uang kepada prajurit, tapi karena tidak dikasih, mereka pun terlibat perkelahian. Setelah berhasil mengalahkan para prajurit walaupun sedang mabuk berat, si pemabuk ini terbelalak saat melihat tongkat yang dipegang oleh Jason. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu untuk membicarakan hal yang sangat penting mengenai tongkat tersebut. Di sebuah bar, pemabuk memperkenalkan dirinya sebagai Luyan, sang penjelajah, dan untungnya Luyan ini bisa berkomunikasi dengan Jason karena dia paham bahasa Inggris. Luyan juga menyebut Jason sebagai Sandmaster, sebutan untuk orang yang ditunjuk membawa benda spesial yang tak lain adalah tongkat emas. Luyan bercerita jika tongkat emas tersebut adalah milik Raja Kera dan dulu gara-gara adanya tongkat itu Raja Kera sulit sekali untuk dikalahkan. Selain itu, Luyan juga memberitahu sedikit kisah lain tentang penyelenggaraan perjamuan dari kaisar tertinggi kerajaan Giok dengan mengajak para pejabat kerajaan untuk minum arak keabadian. Pada perjamuan saat itu tiba-tiba Raja Kera datang padahal dia tidak diundang. Dia bertingkah nakal di depan semua orang, tapi anehnya kaisar malah terpukau dan ingin memberikan hadiah, berbeda dengan panglima perangnya yang justru sangat benci kepada Raja Kera. Sesaat setelah kaisar dan istrinya pergi ke surga untuk melakukan meditasinya selama 500 tahun, panglima yang ditunjuk untuk menjadi pengganti pun langsung mengajak Raja Kera untuk berduel dengannya di istana negeri Giok yang terletak di atas gunung 5 elemen, hanya untuk membuktikan siapa yang paling tertinggi dan terkuat di sana.
Pertarungan itu tentu saja hanyalah hal sepele untuk Raja Kera. Dia dengan mudahnya menghindari serangan dan membuat Panglima kewalahan. Di sini, Panglima pun berusaha untuk meneruskan pertarungan. Dia meminta Raja Kera untuk bertarung tanpa tenaga dalam dan bantuan senjata apapun. Dan dengan lugunya, Raja Kera menuruti permintaan tersebut, tanpa sadar jika hal itu hanyalah sebuah jebakan. Tiba-tiba saja Panglima menyerangnya menggunakan tenaga dalam dan membuatnya menjadi patung. Tapi untung saja tongkat emas segera dilempar jauh dan berharap seseorang akan datang untuk mengembalikannya. Nah, karena sekarang tongkat itu ada pada Jason harus segera pergi ke istana negeri Giok dan memberikan tongkat tersebut agar Raja Kera bisa terbebas. Tapi Jason tidak tertarik dan ingin segera kembali ke tempat asalnya. Luyan pun kembali menjawab bahwa jika Jason ingin kembali, maka dia tetap harus membebaskan Raja Kera terlebih dahulu karena hanya Raja Kera lah yang bisa menolongnya. Beberapa saat kemudian pelayan datang memberikan bil, tapi ketika Jason memberikan uang modernnya, si pelayan pun bingung lalu memanggil prajurit yang saat itu tidak sengaja datang. Awalnya Luyan berusaha meyakinkan para prajurit itu kalau tongkat yang dibawa Jason hanyalah tongkat biasa, tapi karena si prajurit mulai mengeluarkan senjatanya, pertarungan pun tidak bisa dihindari. Dalam pertarungan yang tidak imbang itu, Jason hampir saja tertangkap, tapi untung saja datang seorang perempuan bernama Golden Sparrow yang dengan cepat membantu dan menyelamatkan mereka berdua. Di keesokan harinya diketahuilah kenapa Sparrow mau menolong Luyan dan Jason. Ternyata karena keluarganya telah dibunuh oleh Panglima dan ingin balas dendam dengan bergabung bersama Luyan dan Jason. Tapi di tengah jalan, Luyan menolak untuk pergi ke Gunung 5 Elemen karena menurutnya rute menuju tempat itu sangat berbahaya. Dia lebih memilih kembali ke desa dan melanjutkan mabuk-mabukannya. Jason yang tidak bisa menahan pun kemudian meminta tolong satu hal, yaitu sebelum dia pergi ke Gunung 5 Elemen dan mengembalikan tongkat emas, Jason meminta Luyan untuk mengajarinya kungfu terlebih dahulu. Di tempat lain, Panglima mendapatkan kabar kalau Jason, orang yang terpilih untuk membawa tongkat emas, telah datang. Tapi karena di sini prajuritnya itu gagal menangkap Jason, Panglima yang kecewa pun langsung membunuhnya lalu menyuruh prajurit lain memanggil penyihir kuat untuk membantu. Esok harinya Jason kaget karena dia terbangun sendirian di tengah hutan, padahal semalam Luyan dan Sparrow masih bersamanya dan berjanji akan mengajarinya kungfu. Di tengah-tengah kebingungannya itu tiba-tiba seorang berjubah putih yang menaiki kuda datang mengejar Jason dan mengambil tongkat emas. Kemudian tepat ketika orang misterius itu pergi, Luyan dan Sparrow datang setelah mendengar teriakan Jason. Ternyata setelah diikuti, pencuri itu berhenti di sebuah kuil dan terlihat sedang bermeditasi. Luyan pun menyuruh Jason dan Sparrow untuk menunggu di luar, sedangkan dirinya akan masuk untuk meminta tongkat itu kembali. Tapi si orang misterius yang juga jago kungfu ini menolak hingga pertarungan pun terjadi. Mereka berdua saling adu jurus andalan masing-masing, tapi karena kekuatannya imbang jadinya tidak ada yang kalah ataupun menang. Tapi ketika Jason masuk dan tidak sengaja menangkap tongkat yang terlempar itu, pertarungan otomatis berhenti. Ternyata orang misterius itu adalah biksu yang mempunyai misi untuk mencari orang pembawa tongkat. Namun karena sekarang dia sudah sadar bahwa orang itu adalah Jason, si biksu pun kemudian memutuskan untuk bergabung dan pergi ke Gunung 5 Elemen bersama mereka. Selama dalam perjalanan, Luyan kembali mengajari Jason kungfu, tapi di waktu yang sama, biksu juga ingin mengajari anak itu. Terjadilah perdebatan. Luyan tidak setuju kalau satu murid ada 2 guru, karena menurutnya hal itu bisa membuat si murid bingung. Tapi setelah berdebat cukup lama sampai menyiksa Jason, mereka pun setuju untuk mengajari anak itu bersama-sama. Latihan pun segera dilakukan sambil terus melanjutkan perjalanan. Seringkali Jason mengeluh tidak kuat karena latihannya yang berat dan sangat banyak. Tapi tidak ada pilihan lain karena hanya cara itulah Jason bisa menyelamatkan Raja Kera lalu kembali lagi ke dunianya. Di samping itu, Sparrow juga melatih skill bertarungnya demi membalaskan dendamnya kepada Panglima. Suatu hari, ketika mereka melewati desa yang sudah hancur akibat dari kekejaman Panglima, Sparrow kembali teringat dengan desanya dulu yang juga mengalami hal serupa. Dia lalu menceritakan lagi bagaimana orang tuanya dibunuh setelah Sparrow berhasil disembunyikan dalam sumur.
Itulah sebabnya Sparrow begitu benci kepada Panglima dan ingin sekali balas dendam. Mendengar cerita miris itu, semuanya terdiam lalu beranjak pergi untuk kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di gurun pasir. Awal-awal mereka masih kuat untuk berjalan, tapi setelah 2 hari perjalanan tidak menemukan sumber air, Luyan pun bergegas melakukan ritual untuk meminta hujan. Tapi sialnya ritual itu gagal dan malah kena iseng sama si biksu. Namun untungnya dari keisengan tersebut mereka akhirnya menemukan hutan yang sangat sejuk. Setelah mendapatkan energi yang cukup, Jason kembali melatih kemampuannya bersama sang guru. Lalu ketika sedang beristirahat, dirinya menghampiri Sparrow untuk mengajaknya mengobrol. Tapi tidak lama kemudian si penyihir berambut putih itu datang setelah berhasil mengikuti jejak mereka dan pertarungan pun terjadi ketika Nichang ini berniat mengambil tongkat emas. Untung saja Jason dan kawan-kawan mampu melawan beberapa prajurit itu dan kabur menggunakan kuda. Tapi dari belakang, Nichang yang tidak ingin membiarkan mereka begitu saja langsung menggunakan panahnya sampai berhasil mengenai punggung Luyan. Seketika itulah Luyan jadi lemas tak berdaya. Awalnya Jason pikir Luyan akan baik-baik saja, tapi melihat keadaannya semakin memburuk, mereka pun bergegas mencari perlindungan pada salah satu biara di wilayah tersebut. Menurut biksu di biara itu, Luyan telah terkena panah beracun dan hanya bisa sembuh dengan satu arah keabadian yang ada di Istana Giok tempat tinggal Panglima. Mendengar itu, Jason bingung dan mulai frustasi, tapi biksu kemudian berkata jika mereka pasti bisa. Dalam 2 hari bulan purnama akan datang dan malam itu akan menjadi malam yang sangat gelap. Dan di sini biksu berencana untuk menyelinap masuk ke istana melalui arah selatan. Tapi karena menurut Jason 2 hari itu terlalu lama dan takut nyawa Luyan tidak akan bisa diselamatkan, dia pun nekat pergi sendirian di malam itu juga tanpa sepengetahuan yang lain demi mengambil arah keabadian. Singkatnya, ketika Jason sampai di istana, para pengawal langsung memberikan jalan karena mengetahui Jason berniat untuk menyerahkan tongkat emas tersebut. Kemudian di hadapan sang panglima, Jason memberitahu tujuannya datang, yaitu ingin menukar tongkat emas dengan arah keabadian. Tapi masalahnya di sini adalah Panglima telah berjanji akan memberikan arak itu kepada Nichang. Panglima pun kemudian memberikan solusi dengan menyuruh mereka berdua bertarung dan buktikan siapa yang pantas untuk mendapatkan arak itu. Walaupun Jason sudah berlatih kungfu, tapi tetap saja kekuatan mereka tidak seimbang, sehingga kini Jason pun harus berkali-kali menerima serangan. Alhasil pertarungan itu pun dimenangkan oleh Nichang dan dia berhasil mendapatkan arak keabadian. Sedangkan Jason yang sudah tidak berdaya akan mendapatkan hukuman penggal. Tapi tepat sebelum pedang itu diayunkan ke kepala Jason, tiba-tiba biksu dan Sparrow datang untuk menolong. Ketika berusaha melawan para prajurit, melihat Panglima berniat membuang tongkat emas ke magma yang sangat panas, biksu pun dengan cepat lari dan menangkap tongkat tersebut. Mereka kemudian terlibat pertarungan yang sengit, begitu juga dengan Sparrow yang berusaha melawan Nichang dan Jason yang berusaha mengalahkan para prajurit. Untungnya, para biksu dari biara datang tepat waktu sambil membawa Luyan yang sedang sekarat. Jason pun kembali menghindari serangan dan berhasil mengambil arah keabadian itu sampai akhirnya diminum oleh Luyan. Kini Luyan pun kembali bangkit dengan cepat membantu teman-temannya. Di sisi lain, biksu yang mulai kewalahan melawan Panglima segera melemparkan tongkat emas kepada Jason dan menyuruh Jason memukulkan tongkat tersebut ke patung Raja Kera. Awalnya Panglima sempat ingin menghentikan Jason, tapi Jason berhasil melakukan tugasnya hingga terjadilah suatu keajaiban. Semua orang tercengang melihat Raja Kera telah bangkit kembali, dan mengejutkannya lagi adalah biksu berubah menjadi sehelai rambut karena faktanya dia hanya jelmaan dari Raja Kera untuk membantu mencari Zen Master alias Jason. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Di luar sana, Luyan berusaha mengalahkan Nichang dengan melemparkannya ke jurang. Awalnya Nichang berhasil mengaitkan rambutnya di leher Luyan, tapi dia tetap gagal karena rambutnya langsung dipotong menggunakan pisau. Sementara itu, melihat Panglima tidak kunjung kalah gara-gara sudah meminum arak keabadian, Sparrow bertindak dengan melemparkan konde giok yang berfungsi membatalkan seluruh keabadian. Tapi sialnya, Panglima berhasil menangkisnya hingga Sparrow pun terlempar dan menghantam pilar istana. Sparrow yang kini tidak bisa bertahan lagi pun kemudian meminta Jason untuk membalaskan dendamnya. Dibantu oleh Raja Kera, Jason akhirnya berhasil menusukkan konde giok tepat di dada Panglima lalu membiarkannya jatuh ke magma sampai musnah.
Setelah kematian Panglima, Sparrow juga akhirnya meninggal dunia, dan di waktu yang bersamaan, Kaisar tertinggi telah selesai melakukan meditasinya. Sambil menahan sedih, Jason lalu meminta Kaisar untuk menghidupkan Sparrow lagi, tapi sayangnya Kaisar tidak bisa melakukan hal tersebut karena kematian hanya urusan Tuhan. Berkat aksinya yang telah membebaskan Raja Kera dan rakyat negeri Giok dari kesengsaraan, Kaisar pun memberikan satu permintaan dan Jason meminta untuk dikembalikan ke dunianya lagi. Dengan senang hati, Kaisar memenuhi permintaan tersebut. Lalu sebelum pergi, Jason pun berpamitan kepada Luyan dan juga Raja Kera. Secara ajaib, Jason kembali ke dunianya dan terbangun setelah jatuh dari gedung malam itu. Awalnya Jason kira perjalanan panjang yang sudah ia lewati hanyalah sebuah mimpi, makanya dia hanya diam saja ketika Lupo dan kawan-kawan datang lalu menghajarnya habis-habisan. Tapi tidak lama setelah itu Jason langsung bangkit dan menghajar Lupo tanpa ampun. Dia bahkan berhasil menggagalkan Lupo yang ingin menembaknya dengan memberikan tendangan maut. Polisi pun kemudian datang untuk mengamankan Lupo dan juga ambulan yang segera membawa Hope untuk dibawa ke rumah sakit. Untunglah Hope hanya mendapatkan goresan sedikit di jantungnya dan masih bisa diselamatkan. Sebelum pergi, Hope juga berkata kalau dia akan hidup karena dialah keabadian. Mendengar kalimat itu, Jason pun sadar kalau Hope itu mirip dengan Luyan. Selain itu, Jason juga bertemu dengan seorang wanita yang mirip sekali dengan Sparrow. Entah ini kebetulan atau takdir ya, tapi semua itu membuat Jason semakin bersemangat untuk berlatih kungfu agar dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan film pun selesai.